Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat UNIQ? Insyaallah pasti sehat semua ya. Semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada tausiah kali ini, Bapak akan menyampaikan sebuah kisah seseorang tabi'in yang sangat khusyuk dalam melaksanakan sholat. Tabi'in itu bernama Silah bin Asyam al-Adawi. Silah bin Asyam al-Adawi merupakan seorang tabi'in. Tabi'in yang berarti adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan muslim serta wafat juga dalam keadaan muslim. Di antara keteladanan yang ditunjukkannya berkaitan dengan menjaga kehusuan sholat. Kondisi perang tidak membuat sholatnya berantakan, walaupun dirinya terus menjaga tanggung jawab sebagai komandan pasukan. Saking khusyuknya sholat yang ia lakukan, ia pernah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman terkaman singa. Silah lolos dari terkaman singa tanpa beranjak sedikit pun dari sholatnya. Bahkan dia tetap khusyuk sampai sholatnya selesai. Riwayat ini pernah diceritakan oleh Ja'far bin Zaid, salah satu komandan perang. Ja'far mengisahkan ketika itu dia bersama pasukan lainnya keluar bersama salah satu dari pasukan dalam sebuah perang menuju Kabul, sebuah daerah yang kini ibu kota Afghanistan. Dan ada Silah bin Asyam berada di tengah pasukan kita. Ujarnya, ketika malam telah menutupkan tirainya dan para mujahid itu berada di tengah perjalanan, dan para pasukan menurunkan bekalnya untuk menyantap makanannya lalu menunaikan sholat isya. Mereka kemudian pergi menuju kendaraannya masing-masing untuk beristirahat, termasuk Silah. Dia pergi menuju ke kendaraannya sebagaimana mereka pergi. Ia lalu meletakkan pinggangnya untuk tidur sebagaimana yang mereka lakukan. Ujarnya, melihat hal demikian, Ja'far lantas berkata dalam hati, di manakah kebenaran informasi ihwal kehusuan Silah dan ibadahnya yang kuat hingga kakinya membengkak? Ja'far pun berkomitmen menunggunya malam ini hingga benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri kebenaran kabar itu. Tidak lama setelah para prajurit terlelap dalam tidurnya, hingga dirinya benar-benar melihatnya bangun dan tidurnya dan berjalan menjauh dari perkemahan, bersembunyi dengan gelapnya malam dan masuk ke dalam hutan yang lebat dengan pepohonannya yang tinggi dan rumput liar, seakan-akan belum pernah dijamah sejak waktu yang sangat lama. Melihat itu, aku berjalan mengikutinya, ujar Ja'far. Sesampainya Silah di tempat yang sangat kosong, ia mencari arah kiblat dan menghadap kepadanya. Ia bertakbir untuk sholat dan ia tenggelam di dalamnya. Aku melihatnya dari kejauhan, aku melihatnya berwajah berserah dan anggota badan serta jiwanya sangat tenang. Seakan-akan ia menemukan seorang teman dalam kesepian, menemukan kedekatan dalam jauh, dan cahaya yang menerangi dalam gelap.
kata Ja'far yang mengintip di semak-semak belukar. Namun, ketika Ja'far sedang memperhatikan gerak-gerik sholat Al-Adawi, tiba-tiba muncul di hadapan mereka seekor singa dari sebelah timur hutan. Melihat singa sedang mengendap-endap di hadapannya mengarah kepada Silah Al-Adawi, Ja'far pun kaget serta merasa takut singa itu akan memangsa mereka berdua. Seketika itu pun Ja'far langsung terperanjat pada sebatang pohon yang tinggi untuk melindunginya dari serangan singa. Ja'far masih melihat singa tersebut terus mendekati Silah Al-Adawi yang tengah menikmati sholat. Dia seakan tidak menghiraukan singa yang jaraknya tinggal beberapa langkah lagi. Dan demi Allah, Sila tidak menoleh kepada singa itu. Ia tidak memperdulikan singa yang sedang ada di hadapannya, ujar Ja'far. Ketika mata singa sudah menatap dalam-dalam Silah Al-Adawi, Ja'far pun mengira ketika sujud pasti Silah sudah diterkam oleh singa yang terlihat lapar itu. Namun, dugaannya salah. Ketika Silah bangkit dari sujudnya dan duduk, singa itu berdiri di hadapannya seakan-akan memperhatikannya. Ketika ia salam dari sholatnya, ia memegang singa itu dengan tenang dan bibirnya mengucapkan sesuatu yang tidak aku dengar. Dan tiba-tiba saja singa tersebut berpaling darinya dengan tenang dan kembali ke tempat semula. Pada saat fajar telah terbit, Silah Al-Adawi bangkit untuk menunaikan sholat fardu dan kemudian dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar menyelamatkan aku dari neraka. Apakah seorang hamba yang berbuat salah seperti aku ini berani untuk memohon surga kepadamu?" Ia terus saja mengulang-ulangnya hingga menangis dan membuatku ikut menangis. Kemudian ia kembali ke pasukannya tanpa ada seorang pun yang tahu. Tampak di mata orang-orang seakan-akan ia baru bangun dari tidur dalam kasur. Sedangkan aku kembali dan mengikutinya, dan aku merasa lelah karena begadang semalaman. Badanku menjadi penat, ditambah ketakutan terhadap singa, ujar Ja'far. Sahabat-sahabat Uniq semua, kisah di atas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai media untuk menolong hambanya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam satu bahasa, Imam Qatadah berpendapat bahwa orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang merendahkan diri, menundukkan jiwa yang diperlihatkan oleh anggota badan dengan diam dan pasrah. Khusyuk di dalam hati maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat dengan memasrahkan diri sepenuhnya. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya yaitu yang bisa merasakan komunikasi secara lebih dekat kepada Sang Pencipta, terhanyut oleh segala hal yang membuat seorang hamba memasrahkan semua urusannya kepada Tuannya. Jadi, sahabat Uniq, ketika hendak sholat kita harus mengetahui bacaan-bacaan apa yang akan kita baca sehingga mengerti dan memahaminya. Dari sini, insya Allah kita bisa mendapatkan pahala dan juga terhindar dari perbuatan keji dan juga mungkar. Sahabat-sahabat Uniq semua,
Semoga tausiah kali ini bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi diri kita. Sampai jumpa di cerita hikmah Ramadan SDT Baitul Jihad berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.